wa yakunu mutawadi'an, dan jadilah ia mutawadi'an, tawadu'. Wat tawadu'u, dan tawadu' baina takabburi wal mudillah. Tawadu' itu di antara takabur dan hina. Tawadu' di antara takabur dan hina, tengah-tengah. Ada juga orang naik kayak macam-macam dengan kisah itulah, kisah tawadu', kisah tawadu' benar, kisah tawadu' benar. Padahal kada ya. Akhirnya tergantung dengan ilmunya. Jadi tergantung dengan ilmunya. Ya, ada kisah mengarang kisah tadi Pak, diulang-ulang. Sifat tawadhu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu itu ukurannya di antara takabur dan mudillah, di antara takabur dan hina. Tawadhu. Jadi yang ngajarna kita khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Menjadi berubah dari khairul umur sadang muha di sini. Sadang muha. Sedang. Jangan berlimpatan, jangan kurang. Wal ifatu kadalik, ifah itu menahan diri dari yang dilarang Allah. Ifah itu bahasa Arab, artinya menahan diri dari yang dilarang Allah. Kadalik seperti demikian. Artinya harus dengan ilmu juga. Yu'rafu dzalika, diketahui orang yang demikian itu di kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Jadi sifat takabur, sifat tawadhu, di mana itu belajar di dalam kitab akhlak. Sifat menahan diri daripada yang haram itu di dalam kitab akhlak juga. Al-Syuh Syekh Imamul Ajal Ustadz Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil-Adib bil-Mukhtar Syi'ran di nafsihi telah menyusun Syekh Imam yang besar, guru Ruknul Islam, bagusnya ada di Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil-Adib, dikenal kita ambilnya susunan itu Al-Adib bil-Mukhtar Syi'ran akan syiar. Linafsihi, untuk dirinya. Jadi mula syair untuk diri seorang juga. Annat tawadhu'a min hisalil muttaqi, sesungguhnya tawadhu min hisalil muttaqi, setengah daripada sifat orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu sifatnya tawadhu. Rahimahullah Syekh Salman Mulia itu perguruan guru sekumpul dan marina oleh guru sekumpul. Tapi guru Salman Mulia kada bisa kada hadir waktu acara pembacaan Maulidin Rasul di rumah guru sekumpul waktu di keraton dan sampai di sekumpul. Kenapa? Karena
tawadhu. Itu pula Syekh Kiai Haji Mukhtar, buka orangnya Imam Masjid Al-Karamah. Setiap kali pengajian, setiap kali acara dan pengajian, dimulai di keraton sampai ke Sakumpul, setiap kali pengajian datang sini sepeda aja. Rumah sini di Kampung Jawa Laut. Imam Masjid Al-Karamah. Dan sini tokoh Martapura, termasuk pejuang. Dan sini waktu guru sekumpul sekolah di sini mengikuti tantangan guru sekumpul sampai kelas 1. Nah, itu guru muter perguruan guru sekumpul juga. Tapi begitu guru sekumpul mengadakan pengajian, guru muter hadir. Kenapa? Tawadhu'an, karena tawadhu. Nah itu tawadhu. Jadi ujar Ruknul Islam, Ustaz Ruknul Islam, at-tawadhu'a, anna tawadhu'a min khisalil muttaqin. Sesungguhnya sifat tawadhu sebagian daripada sifat orang yang takwa. Jadi lamun orang tuh mengaku takwa, kada tawadhu, nah dusta artinya. Wabihi, dan dengan tawadhu, attaqi, orang yang takwa, ilal ma'ali, kepada tempat yang tinggi, yartaqi, naik dia. Di dalam kitab Mahfuzat Baligha, wa man tawadha'a rafa'a, siapa yang tawadhu, Allah Ta'ala akan meninggikan. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu, meninggikan akan dia oleh Allah. Tapi uyuh bang, uyuh orang sifat tawadhu ini uyuh. Apa uyuhnya? Nah, uyuhnya apa? Kada deherani orang. Bah, deherani orang. Anak baik deherani orang. Inya kada menunjukkan diri, kada tasadur. Kada tasadur artinya kada menunjukkan diri. Kada tasadur. Tapi Allah Ta'ala meninggikan dia. Jadi ujarnya, ujar orang tawadhu nih, biar hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Pembicaraannya orang tawadhu itu kada minta pujian lawan manusia, kada minta pujian dengan manusia, tapi minta kemuliaan di sisi Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Wa minal ajaibi, setengah daripada ajaib. Ajibun, ajaib, man huwa jahilun, orang yang ia tidak mengetahui bihalihi pada keadaannya. Wa minal ajaibi, setengah daripada ajaib. Ajibun, ajaib, man huwa jahilun, orang yang ia tidak mengetahui bihalihi pada keadaannya. Ahwas sa'idu amit syaqiyyu, adakah ia orang yang untung atau orang yang celaka? Untung itu, untung dan celaka ini
bukan di dunia tapi di akhirat. Di akhirat inya ini kada tahu apakah inya ini orang untung atau orang nang rugi. Kada tahu inya, kada tahu. Tapi di dunia inya tenang-tenang aja. Nah, itu yang ajaib dan yang ajaib. Orang ini tahu yang ini di akhirat kena untung kah, rugi kah? Gak tahunya. Tapi sembahyang pada mau, puasa pada mau, bersedekah pada mau. Itu ajaib. Manusia itu di sini ajaib. Atau kaifa yuhtamu umruhu atau bagaimana ditutup umurnya atau ruhnya. Yauman nawa, pada ketika pada hari kematian. Yauman nawa, pada hari kematian. Mutasaffilun au murtaqo, diandang, di aspal, artinya di tempat yang paling bawah atau di tempat yang tinggi. Yang paling bawah mana? Neraka. Yang paling tinggi apa? Jannah, surga. Tidak tahu, tapi untuk memperbaiki apa ngarannya ibadah kadang mau ajaib kita orangnya ajaib. Ujar Imam Ruknul Islam. Ini sini mau belah catatan di rumah sini juga. Cuma ada yang melihat lalu ditulis catatan. Ya nang orang pernah nulis di rumah ya. Sudahkah Anda sholat? Ya, itu artinya untuk mengingatkan diri seorang juga. Sudahkah Anda sholat? Lamun balok lah kasih. Jangan ditunda-tunda. Karena orang yang ketujuh menunda-nunda itu ibadahnya. Ya, orang yang ketujuh menunda-nunda ibadah itu akan mencapai penyesalan. Tidak ada orang yang ketujuh menunda-nunda ibadah kecuali penyesalan. Lamunnya kawa beribadah itu jangan ditunda-tunda, lamun kawa. Kecuali ada, misalnya ada apa ngarannya sesuatu yang membuat kadang kawa bancap, lalu tertunda. Lain biasanya ada yang ini, ada bapak-bapak badan aja, bagian dulu aja. Habis akan sinetron aja. Lama sinetron. Lalu pada kena aja dulu aja. Nah itu menunda-nunda itu adalah akibatnya penyesalan. Penyesalan. Orang yang ketujuh menunda ibadah itu akibatnya penyesalan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun, dan bermula sifat kibriya li rabbina, bagi Tuhan kita, sifatun maksusatun, sifat yang khusus. Sifatun, sifat bihi dengan kibriya, maksusatun tertentu. Jadi yang bersifat kibriya itu Allah Ta'ala aja. Jadi bila manusia bersifat kibriya, maka akan rusak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man bi qalbihi mithqala dzarratin kibran. Ada masuk surga dengan Nabi orang yang di dalam hatinya setimbang alar nyamuk
atau biji sesawi sifat sombong, karena masuk surga. Nah, kenapa? Karena sifat kibria itu adalah sifat Allah. Fatajannibannaha, maka jauhi olehmu akan dia. Maka jauhi olehmu sungguh-sungguh akan dia. Wattaqo, dan berpelihara olehmu. Jadi jangan sekali-kali ada di hati sifat sombong. Ini sifat sombong ini macam-macam anunya, penyebabnya ya, penyebabnya macam-macam. Pintar sajua menyebabkan sombong. Cuma kebanyakan orang sugih, kebanyakan orang sugih. Kenapa nih kebanyakan orang sugih? Karena kurang ilmu juga, kurang ilmu. Artinya kada mengetahui juga bahwa itu adalah sifat sombong. Akhirnya kada perasaan karena nama bimbingnya adalah nafsu. Malam yakun lahu syekhun asy-syaitanu syekhuhu. Siapa yang tidak ada baginya guru, maka iblis gurunya. Jadi kada perasaan artinya bersifat sombong itu kada perasaan karena diatur oleh hawa nafsu, diatur oleh iblis. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, telah berkata Abu Hanifah, salah satu imam yang empat, Imam Abu Hanifah, salah satu dari imam yang empat. Abu Hanifah ya Allah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, salah imam empat, enam mujtahid. Berkata Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya, azimu amaimakum, ganali olehmu surban-surban kamu. Abu Hanifah nyuruhkan supaya dikenali surban. Wa wasi'u akmamikum, dan luasi olehmu tangan-tangan baju kamu. Tangan baju nih luasi. Kenapa sih bocah itu? Qala dzalika, berkata Abu Hanifah yang demikian itu, li'alla yastakhiffa bil ilmi wa ahlihi, supaya jangan dianggap sepele, supaya jangan dianggap hawai, bil ilmi, dengan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Ini Abu Hanifah ucap ini lawan orang nang alim juga, lawan orang nang alim, lawan orang nang alim. Ganali surban, luasi tangan baju. Titik dikasih perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahsula kitabal wasiyata, dan sugianya bagi penuntut ilmu ayah sula, bahwa mendapatkan dia akan kitab wasiat, kitab al-wasiyati.
Wayang bagi dan sugianya di talibil ilmi bagi penuntut ilmu ayah sulat bahwa menghasilkan mendapatkan dia akan kitab wasiat allati katabaha Abu Hanifah yang menulis akan dia akan kitab wasiat tadi Abu Hanifah. Abu Hanifah ada menulis kitab wasiat untuk siapa? Yusuf bin Khalid As-Samati. Abu Hanifah ada menulis surat wasiat, kitab wasiat untuk Yusuf bin Khalid As-Samati. As-Samit ini adalah model golongan atau jamaah golongan atau apa model apa Al-Idrus Smith indar ruju'i ketika kembali ila ahli kepada keluarganya. Jadi Abu Hanifah menulis kitab wasiat untuk Yusuf bin Khalid As-Samti ketika kembali kepada ahlinya. Titiknya cerita yajiduhu mendapat akan dia mayat lubuhu orang yang mencari dia akan dia. Sila mencari kitab wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah dapat di sini. Habis sudah itu cerita kitab wasiat Abu Hanifah kepada Abu Yusuf kepada Yusuf bin Khalid As-Samati. Wa kana ustaduna Syekh Imam Burhanul A'immah dan adalah guru kami Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar. Ngaran sini Ali bin Abi Bakar. Abi Bakrin Ali bin Abu Bakar. Qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan mensucikan oleh Allah Ta'ala akan rohnya. Al-Ajizah yang mulia. Amarani bi kitabatihi, menyuruh akan daku dengan mencatatnya. Indar ruju'i ketika kembali ila baladi ke negeriku. Wa katabtuhu dan aku tulis akan dia. Ali bin Abi Bakar menyuruh lawan murid sidin nulis. Wala budda lil mudarris wal mukti, wala budda lil mudarrisi, dan kada boleh kada bagi orang yang melajari. Mudarris orang yang melajari. Wal mukti, dan orang yang mukti, orang yang berpitua. Ini orang berpitua, ini orang-orang yang alim. Bi muamalatin nas minhu, pada bergaul manusia daripadanya. Bi muamalatin nas, pada muamalah akan manusia daripadanya. Saya sudah tunggu penjelasan imam-imam mengajar. Judulnya yaitu niat ketika belajar kita itu apa.
Jadi niat belajar adalah untuk menghidupkan agama, untuk menghilangkan kejahilan pada diri, dan untuk mengerjakan perintah Rasulullah. Itu niatnya ketika belajar. Karena tanpa adanya orang belajar, maka agama Islam mati. Ada hidup, agama Islamnya mati. Di kampung kita benar ada lagi orang belajar, ya. Sunyi gerutuk, ada lagi orang belajar. Apa kabar? Sunyi. Nambang yang ada lagi, ya. Sunyi. Mati. Agama Islam mati. Nah, karena itu ada yang belajar, lalu hidup agama Islam. Fasdun bi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaihi. Ini pasal pada memilih ilmu. Jadi ilmu itu dipilih dua, wal ustadi dan guru, wasyariki dan kawan. Syarik, bahasa kita syarik lah, merawat. Bahasa Arab syarik itu kawan. Pilih kawan. Wasabati alaihi dan istiqomah. Artinya tetap alaihi atasnya. Yang bagi li talibil ilmi, sugianya, seharusnya, sebaiknya. Yang bagi itu bahasa Arab, maknanya sugianya, seharusnya, semestinya. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyakhtara, bahwa memilih dia, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, ahsanahu, yang paling baiknya, wa ma yahtaju, dan apa-apa yang berhajat dia, ilaihi, kepadanya, fi amri dinihi, pada urusan agamanya. Jadi nang kita cari ilmu bagi kita nang jahil dulu, ya, bagi kita nang jahil. Nang kita cari adalah ilmu urusan agama. Misalnya kita anak sembahyang, nang kita cari ilmunya apa? Ilmu sembahyang. Ilmu sembahyang nang kita cari. Sembahyang. Kemudian hendak membersihi sifat-sifat, hendak mengobati kelakuan-kelakuan. Ilmu apa itu? Ilmu akhlak dicari. Akhlak. Hendak mengetahui Allah Ta'ala, ilmu apa itu? Tauhid. Tauhid. Jadi kita memilih ilmu selagi kita belum punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, namun pedai ada yang cukup, maka kita disuruh oleh Rasulullah. Nah, ujar Rasulullah apa? Idza marra bi riyadil jannah farta'u. Apabila ikan melintasi dengan kebun daripada kebun surga, maka hendaklah duduk singgah. Lalu sahabat kata pun, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, majalisul ilmi atau majalisul dzikri, majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu.
Nah ini kada bergaduh. Ilmu apa aja, yang penting ilmu agama. Sama dengan orang menuntut ilmu, nang Rasulullah mengatakan nang di hadis dulu, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu padanya, maka Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ilmu, asal ilmu agama aja. Termasuk aja nang di bulan Maulid orang ceramah-ceramah itu ilmu juga. Kalau bulan Rajab ya orang memperingati Isra Mi'raj, ilmu juga. Ilmu juga ngarannya. Nang sahalallahu lahu tariqan ila jannah juga. Fil hari, pada waktu sekarang. Nah waktu sekarang apa diperlukan ilmunya? Sembahyang berbisa, nak boleh ilmu sembahyang. Cari gurunya, belajar. Kalau bisa sembahyang, mau bisa, ada belajar. Ada mau bisa. Ada mau bisa, supan jannah. Inilah yang ditunggangi oleh nafsu. Supan, nah, belajar sembahyang supan. Padahal itu adalah membuka jalan untuk menuju surga. Supan, summa yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian ilmu yang berhajat ia kepadanya pada masa akan datang. Masa akan datang ini bukan akhirat, enggak. Artinya masa akan datang. Misalnya kita berumur, misalnya kita lagi puluhan 10 tahun, nah 25 tahun akan datang. Itu yang kita pelajaran kegunaannya. Summa yahtaju ilaihi ma'al wa yataqaddamu ilmu tauhid, dan mendulukan dia akan ilmu tauhid. Nah ilmu tauhid dulu. Ilmu tauhid dulu. Karena awal wajibin ma'rifatullah. Awal kewajiban bagi seseorang yaitu mengenal Allah oleh ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Cuma ilmu tauhid sudah di luar kepala sudah. Nah karena ada banyak ilmu tauhid itu ada banyak, cuma tinggal pengamalan, ya, pengetahuan, kemudian pengamalan. Sifat Allah Ta'ala itu kan 20 ya, 20 ya Allah, yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui. Yang mustahil 20, nah harus satu ya. Kemudian Rasul, sifat Rasul itu yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4. Nah harus satu 9. Ada yang tadi 20, 41 tambah 9, 50. Nah itu aja ya. Nah wajib bagi orang mukallaf mengetahui sifat. Nah wajib kita ketahui sifat Allah yaitu 20. Kemudian yang mustahil 20, nah harus satu. Nah, kemudian sifat Rasul nang wajib 4, nang mustahil 4, nang harus satu, jumlah 9. Di dalam kitab itu disebutkan bila kada tahu nang 5 naik, ada ya kan?
Bila kada tahu nang 50 itu, maka orang itu seumuran berdosa. Seumuran berdosa bila kada tahu. Iya tadi sifat Allah Ta'ala 40 nang wajib diketahui, nang mustahil 40, ya, nang harus 1, ya. Sifat Rasul itu 4, namanya 41 lah. Nah, sifat Rasul itu 4, nang wajib diketahui, nang mustahil 4, nang harus 1, 9 jumlahnya. Jadi 41 tambah 9, 50 jumlahnya. Mengapa? Sifat nang wajib yang dihafal wujud, kita baqa, mukhalafah, hadis, qiyam wa binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 wajib bagi kita orang Islam mengetahui. Kemudian mustahil lawanannya wujud, artinya ada. Lawanannya tidak ada. Mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Qidam artinya Allah Ta'ala la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Ada nama naik. Qidam itu artinya, kalau orang Bali kan maknanya sedia, ya. Sedia itu artinya sudah ada. Sedia itu sudah ada. Lalu ada yang maham. Nah, sedia apa orang sedia gitu? Nah, ada bapak sedia gini aja. Sedia itu artinya apa aja yang kita anak makan ada. Oh, lain ya kan? Lain. Itu makanan. Masa dia ada yang ini sedia itu artinya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Ada penciptaan yang asalnya tidak ada dulu, lalu diadakan. Siapa nama adakan? Allah. Allah nama adakan kita. Kalau Allah Pak sudah ada. Artinya kita. Kalau kita kan menciptakan Allah, itu arti kita la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Lawanannya ada permulaan. Lawanannya ada permulaan. Apa permulaannya? Tidak ada permulaan. Tidak ada apa? Asalnya tidak ada, tidak ada apa? Di padaman Tuhan lah. Apa asalnya tidak ada itu lalu ada. Nah, mustahil Allah Ta'ala bersifat ada permulaan. Tidak. Baqo, apa arti baqo? La akhiralah, tidak ada akhir baginya. Kalau kita makna nasa dengan kekal, artinya la akhiralah. Mustahil Allah Ta'ala ada akhir. Apa akhirnya? Mati misalnya, atau hancur. Allah Ta'ala hancur. Mustahil Allah Ta'ala hancur. Mustahil Allah Ta'ala hancur. Nah, ini apa? Wa yabqa wajhu rabbih. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala kekal. Ada dua. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi bila tahu nak kullu syai'in halikun illa wajhah, ada kami sarik, ya, nomor TV sembarangan, saya datang ke rumah, pengen dibuka, terus ada mau, pada larang kan kerja, kullu syai'in halikun, apa aja, rusak, illa wajhah, kecuali Allah Ta'ala. Itu tauhid. Tujuh, jadi nang wajib diketahui 20, nang mustahil 20, nang harus 1. Apa sifat Allah Ta'ala harus yuk? Nah harus itu sifat Allah Ta'ala nang harus, yaitu mengadakan tiap-tiap nang mungkin atau meniadakannya. Menciptakan tiap-tiap nang mungkin atau meniadakannya. Itu harus Allah Ta'ala ada wajib ada. Harus.
Contoh, nah harus itu Allah Ta'ala. Orang kawin, ya, orang kawin. Orang kawin ini harus Allah Ta'ala itu menciptakan setelah dia kawin punya anak. Ya kan? Harus ada wajib tuh ada. Makanya orang kawin itu ada yang beranak, ada yang ada. Kenapa? Karena itu Allah yang menjadikan, bukan manusia. Bukan manusia. Allah yang menghendaki. Sifatnya itu harus ada wajib. Ya kira-kira banderta aturannya dikejar, pasti mau aturannya bujur dan aturannya. Tapi Allah Ta'ala mengandai kada mau, kada juga ya. Ya nama qadarullah haqqa qadri. Apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala pasti jadi. Wa ma yuqaddirullah, apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala maka kada jadi. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran di surah Haman ujar Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dalam suratul Kahfi Allah, jangan kamu berucap sok nang gawe, jangan ucap presiden insyaallah. Nah, itu. Kenapa? Karena kita ini hanya bisa merencana, yang menentukan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Tauhid itu nampaknya kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita kurang belajar tauhid. Pasti mau kita, pasti baik ya kita. Makan ini pasti baik. Itu perkataan orang yang kurang mengetahui ilmu tauhid. Yang pasti kita. Itu pasti itu ilmu matematika, ya. Ilmu matematika itu 2 tambah 2 4, ya. Bedanya 1 tambah 1 3 itu kan matematika, ya. Kurang babi ini. 1 tambah 1 3 atau 1 tambah 1 4 batisnya. Orang kawin. Kalau ilmu tauhid insyaallah dan harus. Jadi yang harus itu sifat perbuatan Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi jumlahnya 41. Adapun sifat rusul yang wajib siddiq, amanah, tabligh, patanah. Artinya siddiq itu, rasul itu bersifat jujur, ada pendusta. Amanah, orangnya amanah. Tabligh menyampaikan, ada menyembunyikan. Kemudian patanah, cerdas orangnya. Jadi rasul itu orangnya cerdas. Ada mungkin orangnya lambungol jadi rasul. Itu 4 wajib. Kemudian yang mustahil 4 juga lah, lawanan 4 tadi. Siddiq artinya benar, mustahil pendusta. Ya. Amanah artinya kepercayaan, mustahil ya khianat. Tabligh menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Patanah artinya cerdas, mustahil rasul itu orang yang bodoh. Itu 4, 8 jadinya 4 tambah 4 8. Nah harus sifat rasul itu 1. Apa sifatnya? Bersifat kemanusiaan. Apa sifat manusia? Makan, lapar, haus, minum, kawin. Itu sifat manusia. Sakit. Tapi ada catatan di belakang. La tu'addi ila kada membawa kepada la tu'addi ila nafsin ila martabatil aliyah, martabatihimul aliyah. Itu catatan. Ini ada cerita buat Israiliyat. Cerita buat Israiliyat, orang Israel menceritakan cerita nabi-nabi itu. Banyak cerita-cerita Israiliyat itu.
Menceritakan tentang nabi-nabi itu banyak ceritanya. Cuma ada pas. Kenapa? Karena diceritakannya Nabi itu kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Diceritakannya Nabi Ayub itu bakoreng sampai korengnya itu beulat. Nah, itu kata bujur. Kenapa? Karena apabila seorang nabi atau seorang rasul bakoreng nang sampai korengnya itu beulat sampai manusia kada katuju, maka itu ngadanya membawa kekurangan pada martabat mereka nang tinggi. Mungkinlah seorang rasul sampai itu kada mungkin. Kan orang pada katuju kayak apa yang jadi rasul. Nah, ya. Jadi kada kayak itu. Memang Nabi Ayub itu sakit, tapi sakitnya kada kelihatan. Sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa, tapi kada kelihatan, kada nampak. Sakitnya luar biasa. Nanti Rasulullah ya dah sakit, Rasulullah sakit. Jadi di sini bila ikam tuh melihat aku ini sakitku ini 2 kali sakitnya lebih daripada ikam. Kita sakit misalnya sakit marah dingin misalnya sakit Rasulullah lebih sakit daripada itu. Kenapa? Karena memang pahalanya 2 kali lipat juga. Begitu juga oleh Allah Ta'ala sakit, tapi kada membuat orang kada katuju dengan mereka itu. Itu aja catatannya. La yanqusu ila martabatihimul 'aliyah. La yuaddi ila yanqusu ila martabatihimul 'aliyah. Itu catatannya. Itu sifat yang harus bagi segala rasul. Ini jumlahnya 9. 41 tambah 9 jumlahnya 50. Itu aja yang wajib kita ketahui. Bila kada tahu seumuran kita berdosa. Karena 50 kita menjelajahkan itu seminggu gitu. Masya Allah amat kita ya seminggu aja. Wujud dan bakal lebaran sekian puluh sebaliknya itu tadi di mahir sama pasal kalau pelajaran mendengar mahir sama pasal utama itu aja kita yakini untuk menjaga hati kita jangan sampai tatuhanakan obat. Itu aja. Jangan sampai ketuhanakan obat dan jangan sampai keambil kodrat Allah Ta'ala. Jadi di hati kita nih kalau mengangkat tangan ya kita kalau mengangkat tangan bukan kita tauhid nih, ini tauhid bukan kita tapi yang menggerakkan Allah Ta'ala di hati. Kadang itu udah itu nama kata udah gencang. Tak ada. Yang sini yang dapat tersampaikan mudah-mudahan berkat dan manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, dan mudah-mudahan dosa umat abah kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disudahi dengan husnul khatimah dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah al-hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صراط من علينا ولا الضالين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من ان نضلل وفعل الجهل وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله